Madura, soto Madura. Kita promosikan soto Madura. Kilometer 57. Agenda apa nih mau? Agenda Hari ini. rombongan untuk menuju ke Purwakarta untuk menanam pohon di Kabupaten Purwakarta 10.000 pohon. 10.000 pohon. Siap. Jaya. Berikan tepuk tangan tepuk tangan meriah untuk Ketua KPU Jaya. Kembali berikan tepuk tangan untuk Ketua DPD Grip Jaya. Terima kasih dari saya sebesar-besarnya serta jajaran DPP yang hadir di sini, dan kami sangat bangga, sangat luar biasa. DPD Grip Jaya, Saudara Alexander Gabriel, dan juga didampingi juga DPC Grip Purwakarta Haji Trisna dan seluruh jajaran yang semangat untuk membangun dan mempunyai visi misi dan tujuan. Seperti tadi saya mendengar Ketua DPD punya semangat dan beserta dengan jajaran di seluruh tersebar 27 kabupaten kota ingin mau menghijaukan Jawa Barat ini. Untuk memberi contoh kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah daerah maupun provinsi yang sangat luar biasa gerakannya Ketua DPD dan seluruh jajaran yang orang tidak mengira, orang menganggap bahwa Grip itu adalah sarannya premanisme, bahwa orang-orang yang duduk di depan ini dan masuk ketua umum itu orang tidak berguna. Tetapi saya kasih pesan kepada Grip, kita Grip tidak boleh gentar dengan badai-badai ucapan-ucapan lewat medsos, berita hoak, berita yang dipesan, berita yang dikemas, diatur, dibeli pakai uang oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk seolah-olah bisa mengoposkan Grip ini. Dan sejenak dulu aja. Mindir
Kita tidak boleh tidak semangat. Kenapa banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita miring, berita-berita tidak baik terhadap GRIP? Karena mereka tahu bahwa GRIP ini hampir di seluruh Indonesia, GRIP ini sangat luar biasa. GRIP ini bisa kompak, GRIP ini bisa bersatu, dan GRIP ini tidak ada pendanaan dana, tidak ada pengusaha atau mensupport dana, dan partisipasi, bersinergi, gotong royong, bahu membangun untuk para ketua-ketua DPC, para ranting-ranting, para PAC-nya membangun sama-sama sehingga GRIP ini sedikitnya banyak orang yang kelihatannya menakutkan. Padahal itu salah mereka, karena kenapa mereka mempunyai pikiran begitu? Karena mereka tidak mampu untuk bisa membangun kekuatan kelompok, kekuatan ormas yang seperti GRIP ini yang sangat luar biasa. Karena yang kita lihat belakang-belakang ini, sebelum Pilpres kemarin ini, banyak sekali orang-orang yang punya uang yang sangat luar biasa, pengusaha, bahkan konglomerat, tapi mereka mau membangun sebuah partai. Mereka sudah menghabiskan uang itu sampai triliunan, tapi partai itu sendiri tidak ada orangnya. Tetapi bagaimana mereka melihat GRIP ini yang sangat luar biasa, sangat militan, sangat kompak, dan dari mana biayanya untuk bisa membangun GRIP ini? Maka itu mereka dengan pikiran-pikiran yang mungkin, karena ya kalau kita bilang bahasa kasar ya tidak suka, mungkin karena iri, karena mereka sendiri punya uang tapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bisa membangun kekuatan seperti ormas GRIP ini yang tersebar di seluruh Indonesia, yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat disiplin, dan sangat-sangat teratur dan kompak. Makanya muncullah dengan berita-berita, muncullah dengan sepertinya atau semacamnya ada seseorang yang mengatur, memanage untuk supaya munculnya berita-berita hoax di media TikTok atau media online yang belakang-belakang ini seolah-olah GRIP terus. Kalau bahasa ketua umum itu kok lagi-lagi grab. Saya melihat anak buah saya itu GRIP itu gak ada yang namanya bikin pelanggaran hukum yang ditangkap, seperti kayak meresahkan masyarakat, seperti kayak merugikan masyarakat, meresahkan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, atau mengganggu ketertiban. Saya melihat tidak ada. Jadi saya 1 bulan penuh ini saya sedang diam untuk menganalisa pelan-pelan. Saya juga koordinasi juga dengan teman-teman yang di intelijen juga. Ya, adalah teman-teman yang kita kenal di intelijen, kita koordinasi. Sebenarnya ini siapa sih yang bermain di balik kayak semacam apa ya? Kayak semacam Bajar gitu loh. Bajar ini dibikin serentak rame-rame bahwa GRIP itu selalu disudutkan, seolah-olah GRIP itu di dalam GRIP itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan premanisme. Padahal itu saya 1 bulan ini lagi sedang mendalami, sedang menganalisa siapa yang setting ini, siapa yang mengatur ini.
Tetapi saya yakin anggota GRIP di seluruh Indonesia pasti tetap semangat, tetap kompak bahwa perjuangan GRIP ini menjadi luar biasa ini karena atas kepercayaan, atas kekompakan, atas kerjasama yang sangat luar biasa. Makanya banyak sekali orang-orang yang sirik, yang iri terhadap kita. Tapi saya punya keyakinan bahwa anggota GRIP tidak akan kendor, tidak akan mindir, tidak akan gentar. Setuju? Saya yakin memang 1 bulan ini ketua umum itu memang, kami bukan takut ketua umum. Ketua umum itu cuma hanya merenungkan diri, menenangkan diri, sambil menjalankan puasa juga. Apa ini? Apa ini? GRIP itu, teman-teman, kenapa dihantam badai, difitnah, kayak semacam dijolimin, bahkan mau mengakibatkan juga pembunuhan juga, sepertinya. Tapi kan ketemu mana gentar yang kayak gitu-gitu. Sekarang ketemu udah banyakkan sholat, berdoa, bolak-balik tanah suci, puasa, tirakat, bantu orang-orang yang susah, ya, orang-orang yang butuh bantuan. Tinggalkanlah masa lalu itu. Ketum itu tidak akan lihat ke belakang lagi. Ketum itu akan selalu lihat ke depan. Karena teman-teman, kita yakin bahwa hidup ini adalah hidup sementara. Di dunia kita tidak akan hidup sampai kekal. Kita tidak akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi kita nggak usah sombong. Kita nggak usah merasa hebat karena kita punya gedung, kita punya uang ratusan miliar, uang triliunan, mobil mewah. Tapi kita sombong. Lihat orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang susah, kita nggak menganggap mereka. Karena kita akan tinggalkan dunia ini, tinggal hanya nunggu waktu nanti kita akan dipanggil. Satu-satu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar lagi apa mau? Apa mau? Oke. Nah, apa mau ini saya perlu kenalkan juga kepada teman-teman.